Selamat berjumpa kembali dalam program podcast Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Program ini disiarkan dengan mengundang tokoh perpajakan, tokoh nasional, pengurus pusat yang berkompeten di bidang perpajakan untuk berbicara permasalahan perpajakan beserta solusi-solusinya. Nantikan dan cermati, saksikan program Tax Talk Solution. Selamat siang, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, pada program podcast kedua edisi tahun 2025, Departemen Hubungan Masyarakat kali ini dalam program Tax Talk Solution menghadirkan tokoh perpajakan dan tidak lain dan tidak bukan, yaitu Pak Pino Sidarta, Ketua Departemen Litbang dan Pengkajian Kebijakan Fiskal. Pagi ini Pak Pino akan bercerita tentang menghadapi risiko pajak pada era digital. Ya, Bapak Ibu, tentu kita memasuki zaman era digitalisasi, tentu banyak hal-hal yang kita harus ketahui, pelajari untuk bisa menambah kompetensi agar pekerjaan profesional kita menjadi lebih mumpuni. Nah, ada pertanyaan menarik Pak Pino, ya. Pak Pino, apa kabar Pak Pino? Baik Pak Jimmy. Sehat Pak Pino? Sehat Pak Jimmy. Luar biasa ya, cerah ya Pak Pino ya. Jadi kami undang di sini untuk bisa mengisi topik khusus Pak. Karena memang banyak resiko nih Pak, karena era digital makin canggih, meskipun canggih, pekerjaan mudah, efisien, tapi tentu tidak juga tiada resiko. Pasti, gitu ya. Pasti ya. Nah, apa saja Pak kira-kira risiko pajak yang dihadapi wajib pajak pada zaman atau di era digital ini Pak Pino? Ya, baik Pak JP. Jadi ini merupakan menurut saya merupakan satu hal yang perlu kita waspadai sebagai profesi konsultan pajak. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Jimmy terkait dengan risiko-risiko yang harus dihadapi oleh wajib pajak, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita sekarang memasuki era digital. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah big data atau data besar. Apa yang dimaksud dengan big data? Big data adalah data yang berasal dari berbagai macam sumber. Ya, misalnya data mengenai kependudukan, data kepemilikan rekening di bank, data pembelian tiket pesawat, data pendidikan dan sebagainya. Data-data tersebut Bapak Ibu terkumpul dan kemudian diolah menjadi suatu data yang istilah kita kenal adalah big data. Tentunya begitu data itu diolah, maka data itu akan menjadi suatu informasi yang penting bagi pemerintah ataupun bagi perusahaan untuk mengambil suatu kebijakan. Tentunya kita sebagai konsultan pajak maupun sebagai pelaku usaha harus menyadari terkait dengan big data ini. Dan tentunya kalau bisa kita memanfaatkan big data ini untuk kepentingan bisnis kita. Nah, menjawab pertanyaan Pak Jimmy terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh wajib pajak, pertama adalah risiko keterbukaan informasi. Ya, suka tidak suka semua informasi itu terbuka dan kita tidak bisa lari dari kenyataan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan semakin pesatnya teknologi, tentunya kita melihat bahwa transaksi yang kita lakukan itu bisa melalui antar batas negara. Jadi tidak aneh seorang pengusaha kecil bisa melakukan ekspor ke negara-negara di luar. Nah, itu pun karena didorong oleh kemajuan teknologi. Yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita sebagai wajib pajak apapun sebagai konsultan pajak itu harus merubah mindset. Artinya kita harus bisa mengikuti teknologi tersebut. Siapa yang tidak bisa mengikuti teknologi, maka dia akan tergilas oleh teknologi tersebut. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dengan data digital ini, maka akan memudahkan oleh pengawasan dilakukan otorisasi perpajakan untuk meyakinkan bahwa kita telah melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat dan benar. Demikian Pak Jimmy. Ya. Oke, tentu itu kan akan mengalami perubahan Pak Pino ya. Nah, sekarang bagaimana perubahan yang diadopsi oleh regulasi perpajakan ya
dalam mempengaruhi bisnis di Indonesia. Kita tahu kita baru lepas dari COVID, Pak. Ya. Lalu era digitalisasi ini kita masuk ke dalam sistem pemenuhan kewajiban Ya. dengan via Cortex. Ya. Apa, Pak? Apakah perubahan regulasi pajak ini akan mempengaruhi benar-benar situasi kondisi bisnis, Pak? Ya, pasti Pak. Semua peraturan atau regulasi yang terbitkan pemerintah ini pasti akan mempengaruhi. Sebagai contoh, misalnya terkait dengan kenaikan PPN. Kenaikan PPN, tarif PPN menjadi 12%, ini akan merubah bagaimana perusahaan ini bisa bersaing. Kemudian terkait dengan peluncuran aplikasi Cortex, di mana cara wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya pun berubah total, Pak. Yeah. Yang biasanya aplikasi itu tersebar di beberapa aplikasi untuk melakukan kewajiban perpajakan, sekarang tersedia di dalam satu jenis aplikasi. Kemudian juga terkait dengan regulasi misalnya fasilitas-fasilitas, kemudian insentif-insentif, tentunya wajib pajak ini harus bisa memanfaatkan fasilitas tersebut seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Tentunya pelaksanaan atau operasional yang mereka lakukan pun harus menyesuaikan dengan regulasi tersebut, Pak. Pasti bisnis itu akan mengikuti aturan yang ada. Oke, jadi artinya bisa mempengaruhi ya, Pak? Bisa, ya? pasti bisa, Pak. Oke, nah kira-kira Pak, apa sih yang memicu risiko pajak, Pak, ya pada era digital ini, Pak? Ya, kalau mengenai risiko pajak, itu sebenarnya ada banyak faktor, Pak, risiko pajak itu. Pertama adalah kemajuan pesat teknologi. Ya. Ini mau tidak mau kita akan terlibat di sini. Kemudian juga tadi saya sebutkan transaksi lintas negara. Dengan kemajuan teknologi, batas-batas negara itu sudah tidak terlihat lagi. Kemudian juga terjadi perubahan model bisnis, Pak Jimmy. Oh, ya, seperti sekarang kita lihat ada namanya Shopee, Grab, Gojek, gitu kan, Uber, terus Airbnb. Ya, jadi justru Airbnb ini merupakan suatu perusahaan yang tidak mempunyai aset hotel atau properti, tapi mempunyai nilai perusahaan yang sangat tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita juga mengenal TikTok dan Klook. Itu terjadi perubahan mengenai platform bisnisnya. Nah, di luar itu ada juga muncul ekonomi digital, Pak. Seperti Netflix, Spotify, ya kan, Amazon. Hanya saja ada juga unsur-unsur negatif, Pak. Artinya misalnya penggunaan atau penyalahgunaan data, ya kita banyak menemui penyalahgunaan data, dan ini pasti mau nggak mau akan terimbas juga. Kemudian ada juga cara-cara melakukan penghindaran, Pak, dengan teknologi ini, misalnya penggunaan mata uang cryptocurrency. Itu salah satunya. Dan jangan lupa adalah bagaimana negara, artinya aparat, supaya bisa mengcapture potensi-potensi pajak, yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatnya dan juga teknologi yang digunakan. Nah, menurut saya Cortex ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana bisa mengcapture semua data yang sifatnya digital itu sehingga masuk ke dalam satu sistem pengawasan yang utuh, Pak. Nah, tanpa merubah cara kerja atau teknologi, menurut saya pemerintah pasti akan ketinggalan. Jadi Cortex ini merupakan solusi yang dicoba diambil oleh pemerintah untuk bisa melakukan pengawasan dan ujung-ujungnya adalah nanti penerimaan pajak yang lebih baik lagi. Demikian, Pak. Dengan sistem yang canggih, Pak, dengan era digital, lalu percepatan efisiensi sangat diminati dan diharapkan oleh semua pihak, ini bisa membantu pekerjaan dan juga outcomes. Ya, tentu kita harus tahu, Pak, cara mengidentifikasi, Pak, sama cara mengelola risiko pajaknya, Pak. Bagaimana, Pak? Baik. Terkait dengan identifikasi risiko pajak, tentunya kalau kita melakukan suatu identifikasi, pertama kali kita harus adalah melakukan pemetaan ulang, Pak, terkait dengan proses bisnis kita. Pada saat kita melakukan pemetaan ulang, maka kita akan tahu kewajiban pajak apa yang harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di luar daripada itu adalah jangan lupa bahwa dalam suatu bisnis kita pun terpengaruh oleh isu-isu global, Pak. Misalnya isu mengenai lingkungan. Nah, makanya di dalam undang-undang
kalau nggak salah undang-undang mengenai Ciptaker, Ya. itu pun mengakomodir terkait adanya pajak karbon. Oh, Ya, itu pasti terserap juga di sana. oke. Kemudian ada juga dengan risiko wajib pajak yang melakukan tax evasion, Pak. Ya. Itu pun pasti akan gampang terdetek. Iya. Ya, jadi kalau wajib pajak mau melakukan penghematan pajak, lakukanlah melalui tax avoidance. Artinya masih dalam rangka atau peraturan perpajakan, dalam konteks undang-undang, gitu kan ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah melakukan audit internal untuk melakukan tax review kewajiban perpajakan sekarang seperti apa. Ya. Nah, jadi kita harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini pihak konsultan pajak yang berkompeten. Oh, oke. Sehingga perusahaan mempunyai pemahaman yang utuh apakah kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan masih bisa diterapkan atau harus dirubah ulang, Mbak, Ya. sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah kita melakukan identifikasi tersebut, maka kita harus harus mengelola risiko tersebut. Salah satunya adalah kita harus membangun sistem budaya kepatuhan pajak yang tinggi, Pak. Ya, kepatuhan pajak yang tinggi artinya patuh di dalam melaporkan, patuh dalam menghitung, dan patuh melaporkan atau membayarkan kewajiban perpajakan yang sudah kita pungut. Ya. Ini harus dibangun budaya tersebut. Kemudian dengan data yang sedemikian banyak, dengan peraturan yang begitu banyak juga, tentunya kita tidak mungkin menggunakan metode yang lama, yang manual, gitu, Pak. Ya. Nah, makanya kita harus menggunakan teknologi dan software perpajakan yang up to date, ya, untuk membantu kita. Kemudian bisa juga kita mengoptimalkan struktur pajak perusahaan, misalnya memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang memang disediakan oleh pemerintah dengan maksimal. Ya. Dan yang terakhir adalah kita juga harus bisa berkomunikasi dengan regulator perpajakan, Pak. Tujuannya adalah kita bisa memetakan jika ada perubahan-perubahan yang akan datang yang akan mempengaruhi bisnis perusahaan, Pak. Nah, demikian, jadi kita harus bisa melakukan identifikasi dan juga mengelola risiko pajak tersebut. Nah, seperti itu, Pak. Tadi dalam penjelasan Pak Pino, Tadi dalam penjelasan Pak Pino itu kan menceritakan tentang adanya bisnis online ya. Tentu sekarang kan marak tuh startup besar-besar bisnis online ini ada di Indonesia. Nah, tentu tadi Pak Pino juga sudah petakan. Adakah perbedaannya, Pak, terhadap risiko pajak antara bisnis online dengan bisnis offline? Baik. Kira-kira apa, Pak, identifikasinya? Ya, pastinya tentunya setiap cara berbisnis akan mempengaruhi juga kewajiban dan juga nanti ujung-ujungnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk bisnis offline, pasti kalau lihat dari skop atau skala bisnis itu ada keterbatasan, Pak. Dan biasanya dilakukan manual dan hanya melibatkan pihak antara pembeli dan penjual, Pak, kalau offline, Pak. Tapi kalau bisnis online, tentunya kita akan melibatkan pihak ketiga. Misalnya dalam hal ini misalnya marketplace, Pak. Marketplace. Nah, tentunya karena data ini melibatkan pihak ketiga ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan. Ya, melaporkan apa? Melaporkan transaksi yang digunakan oleh mereka yang menggunakan marketplace tersebut. Nah, tentunya karena ini sifatnya digital tadi, data itu begitu cepat dan sifatnya up to date, tentunya pajak ini punya keleluasan untuk melakukan pengawasan tadi, Pak. Lebih cepat, lebih mudah. Lebih cepat, lebih mudah. Iya. Nah, ini yang harus diwaspadai supaya wajib pajak ini tidak terlena gitu loh, Pak. Di satu sisi bisnis itu menguntungkan. Tapi di sisi lain ada kewajiban yang harus mereka penuhi. Seperti itu, Pak. Harus melakukan antisipasi seperti itu, Pak. Nah, selama pengalaman Pak Pino menjalankan profesi konsultan, ada kasus nggak, Pak, terkait dengan risiko pajak pada transaksi digital, Pak? Oh ya, pasti, Pak. Jadi karena transaksi digital ini melibatkan borderless atau tanpa batas negara, Pak. Misalnya contoh bisnis Netflix, Pak ya. Nah, Netflix ini sebenarnya merombak total cara bisnis kita sebagai penonton untuk menonton acara kesukaan kita. Nah, tentunya
karena Netflix ini berada bukan di Indonesia, Ya. tapi dia menerima penghasilan dari Indonesia, Ya. mau nggak mau kita sebagai sumber dari pendapatan tersebut jangan juga seperti orang yang gigit jari, Pak. Oh ya. Kita hanya melihat, oh ya, ada konsumen Indonesia yang besar gitu, Pak. Ya, Ya, betul. tapi negara tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Ya. Nah, jadi kasus Netflix sama Spotify di Indonesia itu Oh, oke. itu merupakan wujud dari tindakan bagaimana transaksi digital ini Ya. bisa mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia, Pak. Makanya Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Cipta Kerja dengan melalui Undang-Undang metode omnibus, Pak. Omnibus. Ya, makanya dijaring sehingga sekarang ini kalau nggak salah ada sekitar 170-an, Oke. saya lupa angkanya ya, Pak, Ya. di mana perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dengan melalui metode digital Iya. itu dipungut atau ditetapkan sebagai pemungut PPN, Pak. Pemungut PPN. Ya, Melalui seperti itu. kebijakan PMS Melalui ya. pendidikan, ya, seperti itu, Oke, PPM, oke, ya, baik, seperti Pak. itu, Pak. Dan itu banyak ya Pak Banyak. contoh-contoh kasus itu ya. Makanya Banyak sekali, apa, Pak. dengan berlakunya ketentuan PMS itu tentu Ya. target penerimaan negara melalui transaksi mereka, Ya, makanya cukup bagus ya Pak ya. Betul, Jadi betul. artinya Nah. berbagai kasus itu sudah Ya, terjadi dengan betul. era digital Pak. cuma ada satu, Pak. Ya. Sekarang ini Indonesia baru hanya bisa memungut PPN-nya, Pak. Oh baru PPN-nya. Ya, sedangkan Ya. penghasilannya belum. Ya penghasilannya karena mungkin terbentur dengan Benar, P3G ya Pak betul. ya. Nanti mungkin ya, perlu dikaji lagi ya Pak Betul, ya. betul, Oke baik. betul. Gini Pak, lalu ada nggak Pak strategi efektif ya untuk menghadapi resiko pajak Pak di era digital Pak? Ada nggak strateginya Pak? Ya, pasti tentunya kita harus mengantisipasi tersebut. Nah, strategi yang pertama adalah kita harus pahami dan ikuti peraturan pajak digital yang sekarang berkembang, Pak. Oke. Ya, kita harus pahami dulu. Kemudian kita juga harus mengimplementasikan teknologi, Oke. ya, untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya kita. Oke. Karena tidak mungkin kita manual lagi seperti dulu. Betul. Ya. Kemudian kalau seandainya kita melakukan tax planning, Ya. artinya melakukan transfer pricing dengan pihak afiliasi kita di luar negeri, Oke. maka terapkanlah transfer pricing yang tepat, Pak. Oh. Ya, masih dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan. Hmm. Ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan juga struktur pajak global untuk menghindari pajak berganda Ya. dan juga menjaga transparansi dan kepatuhan terkait dengan aparat pajak. Hmm. Ya, jangan sampai kita melakukan bisnis tapi di sisi lain kita juga dilakukan penyidikan atau tindak pidana gara-gara mengemplang Ya, pajak seperti oke. itu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah mengelola pajak tersebut dengan teknologi atau data digital juga, Pak. Hmm. Karena tidak mungkin data sedemikian banyak kita seperti dulu lagi, tentunya data itu harus kita arsip secara digital juga. Iya. Ya. Dan syukur bahwa di ketentuan perpajakan juga memang dimungkinkan juga bahwa data itu bisa disimpan dalam bentuk digital, Pak. Iya. Ya, seperti itu, Pak. Oke Pak, Nah. kita kan sebagai konsultan pajak Pak, dan di dalam berlakunya sistem Cortex Pak, Ya. kan ada istilah impersonate yang Betul. kita bahas tuh yang lalu ya. Ya. Nah, lalu sekarang apa Pak peran yang kita bisa mainkan Pak sebagai konsultan pajak di dalam Ya. menghadapi risiko pajak, Ya. di mana kita sebagai impersonate? Ya, baik, Pak. Jadi tentunya profesi konsultan pajak ini profesi yang sangat strategis, Pak. Iya. Fungsi dia adalah sebagai pihak intermediaris, Pak. Oke. Ya, penyambung atau jembatan antara aparat pajak dengan wajib pajak. Betul. Ini fungsi ini tidak mungkin bisa digantikan oleh misalnya akun representatif, Pak. Iya. Nah, karena di sini ada unsur kepercayaan Oke. dan yang pasti adalah karena perpajakan ini begitu dinamis, begitu banyak peraturan setiap saat keluar terus. Oke. Nah, rasanya tidak mungkin wajib pajak itu bisa mengikuti ketentuan perpajakan Hmm, tanpa bantuan konsultan pajak. setuju. Nah, fungsi inilah yang kita harus mainkan atau kita terapkan sehingga profesi ini memang benar-benar dihargai, Pak. Oke. Ya, karena tanpa fungsi konsultan pajak kita tidak yakin bahwa target pajak itu akan tercapai gitu. Setuju. Tidak mungkin wajib pajak bisa melakukan kewajiban perpajakan tanpa bantuan konsultan pajak. Mhm. Dalam aplikasi Cortex yang sekarang kita lalui pun banyak wajib pajak menanyakan bagaimana implementasi Cortex itu kepada konsultan pajak, Pak.
Nah, jadi menurut saya makin ke depan profesi ini makin dihargai dan tentu juga menantang ke dalam diri sendiri kita, challenging ya. Kita harus mengupgrade teknologi, mengupgrade pengetahuan. Setuju. Nah, siapapun yang tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, ya pasti nanti akan tertinggal, Pak. Seperti itu, Pak. Tadi Pak Pino kan menjelaskan bahwa teknologi ini kan sangat membantu kemudahan, efisiensi, ya kan? Nah, kira-kira Pak Pino berpendapat jadinya ya, apakah teknologi ini membantu mengurangi risiko pajak? Pasti, Pak. Oke. Ya, pasti. Contoh nih. Ya. Untuk aplikasi Kortek yang sekarang sudah di-launching, itu pasti ada teknologinya, Pak. Nah, biasanya kalau dulu sebelum teknologi ini ada, kadang perusahaan ini lupa melaporkan penghasilan, Pak. Oh, betul. Ya. Tapi lawan transaksi sudah melaporkan bukti potong atas penghasilan yang kita terbitkan gitu. Nah, dengan aplikasi ini, dengan teknologi ini kita dibantu untuk diingatkan, Pak. Kamu punya bukti potong, berarti punya penghasilan kan? Nah, apakah penghasilan sudah dilaporkan? Gitu kan? Nah, kemudian terkait dengan faktur pajak juga. Ya, kita punya faktur pajak, punya transaksi, kadang kita nggak terima fakturnya. Betul. Nah, dengan teknologi ini pun sama juga diingatkan juga. Ya, tentunya dengan teknologi ini pasti seandainya wajib pajak bisa mengikuti, dengan syarat mengikuti ya Pak ya, maka resiko pajak akan lebih rendah. Tapi kalau tidak mengikuti, resiko pajak tambah tinggi, Pak. Setuju, betul. Ya, kenapa? Karena mekanisme surat menyurat ada di sistem. Ya, tidak ada lagi fisiknya, ya kan? Tidak lagi manual, gitu kan? Jadi cepat sekarang ya, cepat tapi harus sering buka. Kalau nggak buka surat cinta nggak kelawan. Jadi malah terkesan kita mengabaikan gitu loh. Seperti itu, Pak. Oke. Pak, ada pesan penting nggak nih Pak buat wajib pajak di dalam menghadapi risiko pajak itu, Pak? Ya, pesan penting bagi wajib pajak adalah pertama, ya dia harus mengenal mengenai bisnisnya dan ketentuan peraturan perpajakan yang mengaturnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dia harus mencari konsultan pajak yang dia percaya dan memang capable untuk membantu kewajiban perpajakannya, Pak. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, dia pun harus juga mengadop teknologi, Pak. Termasuk software perpajakan harus mengikuti, Pak. Ya. Karena nggak mungkin manual lagi ya kan. Dan kemudian harus punya kesadaran bahwa sekarang bukan saatnya melakukan penghindaran pajak secara kriminal, Pak, atau unlawful. Ya, karena data itu tersaji semua. Sudah terbuka. Bapak bayangkan 89 data instansi terkait itu terkonek ke dalam Kortek. Bagaimana kita bisa menghindar gitu loh. Ya, data itu tersaji dengan lengkap seperti itu. Dan juga adalah yang paling penting adalah hati-hati terkait dengan penggunaan data pribadi. Ya, jadi tadi seandainya perusahaan melakukan transaksi dengan bukan lawan sebenarnya, ya harus diperhatikan. Ya, karena ini seandainya terjadi tindak pidana itu pun cepat sekali ketahuannya. Harus di cross transaction. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan seperti ini. Ya, serba cepat teknologi ini kita pun harus bisa mengikuti. mengikuti dengan cepat ya. Dengan cepat jadi, juga. Harus mengimbangi. Mengimbangi seperti itu, Pak. Pak, kira-kira Pak, buat masyarakat ini, Pak, ada sumber-sumber tertentu nggak Pak untuk mempelajari lebih lanjut tentang risiko-risiko pajak, Pak? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Jadi untuk mencegah atau mengurangi risiko, pertama carilah sumber-sumber yang kredibel, Pak. Ya, salah satunya adalah melalui acara podcast atau TTS, Pak. Ya, di IKPI. Ya, dengan suatu organisasi yang terbesar dan tertua di Indonesia, maka IKPI merupakan asosiasi konsultan pajak yang paling reliable, Pak. Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kemudian juga bisa mencari informasi resmi, ya, misalnya informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan jangan lupa setiap mendapatkan informasi harus melakukan check and recheck, Pak. Ya, supaya informasi yang dapat itu tidak salah gitu. Ya, karena kalau kita salah mengambil atau menyimpulkan suatu berita, maka
tindakan yang kita lakukan pun bisa salah seperti itu, Pak. Ya. Nah, dan jangan lupa adalah ya ikutilah perkembangan, ya, karena perkembangan itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari, Pak. Ya, setiap saat berubah, teknologi berubah, gitu kan, peraturan berubah, makanya wajib pajak ini harus bisa berkolaborasi dengan konsultan pajaknya, terbuka atas semua transaksinya, Ya. karena kadang wajib pajak ini tidak utuh memberikan informasi, Pak. Nah, itu yang kendala kita Betul, semua. ya kan? Ibarat seorang dokter, kita kan seperti dokter ya, Pak ya. Kita mau istilahnya diagnos. Iya, mau tapi diagnosa. Ternyata dia nggak ngasih tahu informasi Bahkan sepotong. informasinya bisa melenceng. Bisa Nah, melenceng. Akhirnya keputusan atau resep yang kita Iya. berikan nggak sesuai salah gitu obat. loh. Salah obat. Nah, itu. Seperti Kalau itu. udah salah obat bisa tambah sakit ya. Tambah sakit seperti itu. Oke, Demikian oke. Pak Jimmy. Menarik. Nah, Pak, kira-kira Pak, tantangan apa yang dihadapi wajib pajak dalam menghadapi risiko pajak di masa depan ini, Pak? Karena tentu dengan era digital yang cepat pesat ini, ya makanya mungkin masyarakat wajib pajak ini perlu tahu tantangan apa dan kita harus siap, Pak, gitu, Pak. Ya. Tantangan pertama adalah pasti perubahan regulasi pajak, Pak. Ya. Yang demikian cepat dan kompleks. Oke. Sebagai contoh PMK 81, Pak. Dinamis Ya, sekali, ya. Bayangkan Bapak Ibu PMK 81 itu dianggap PMK sapu jagat. Sapu gitu. jagat. Ya, dia akan Omnibus merubah. ya, Omnibus ya. Itu membacanya aja Ya. perlu waktu dan perlu ketelitian, Mungkin Pak. pada saat baca bisa langsung tidur, Pak. Bisa. Saking tebalnya, Pak. Betul. Jadi regulasi pajak yang cepat dan kompleks. Ya, ya. Kemudian juga tadi terkait dengan bisnis yang dia borderless itu pasti akan melibatkan kompleksitas pajak internasional dan kalau tidak disiasati akan muncul pajak berganda, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan tantangannya itu gunakanlah teknologi yang up to date, Pak. Dan melakukan otomasi, Pak. Otomasi. Ya. Kemudian juga peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat pajak, Pak. Jadi dengan sistem digital ini, Bapak Ibu jangan kaget, kantor pajak begitu cepat mendeteksi kita. Ya, mengikuti kita gitu loh, seperti itu. Betul. Salah sedikit atau kita meleng sedikit, nah bisa tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan surat cinta. Betul. Pokoknya salah ramu dikit udah kelihatan. Betul, aja, ya. Nah, kemudian juga ada juga risiko pajak terkait dengan aset-aset digital, Pak, dan cryptocurrency. Ya. Nah, itu pun harus kita perhatikan juga ya. Ya. Nah, walaupun sekarang cryptocurrency ini mungkin teknologi sekarang belum bisa mendetek, Pak. Ya. Ya, makanya itu banyak digunakan untuk tindakan-tindakan ilegal. Ya. Tapi saya yakin suatu hari begitu teknologi itu berkembang terus, Betul. harusnya tetap akan ketahuan juga penggunaan mata-mata uang digital seperti itu. Mata uang Ya. digital lah ya, Pak ya. Ya, Jadi siapapun yang berinvestasi di mata uang digital di internasional Ya. akan terdetek dan Ya. terkoneksi ya, Pak ya. Betul. Oke. Seperti itu Pak Jimmy. Terima kasih Pak Pino Sama-sama, atas Pak. waktunya, Pak. Sama-sama, Luar biasa, Pak. Pak, penjelasan Ya. Bapak terhadap menghadapi risiko Ya. dalam program podcast kita kali ini, Ya. Tax Talk Solution kita. Ya. Semoga ini membantu Bapak Ibu wajib pajak dan juga rekan-rekan konsultan pajak dalam mempersiapkan pekerjaan dan bisnisnya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Jimmy. Baik Bapak Ibu, kiranya kalau program ini bermanfaat untuk Bapak Ibu di dalam menjalankan aktivitas bisnis dan profesi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu like, subscribe, dan share program ini. Terima kasih, salam jumpa lain kesempatan. Nantikan program kita selanjutnya. Setelah Bapak Ibu menyimak program kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktu untuk menyimak program kami. Jika program ini bermanfaat bagi kegiatan bisnis, kegiatan profesi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu like, subscribe, dan komen, serta share program ini seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa di program lainnya.